Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Urutan, dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut. Di dalam kuil purgatori di pusat Shihaizeng, Yinlinger ditangguhkan di udara, mempertahankan postur duduk. Di sekitar Yinlinger, ada samudra virtual cahaya biru dan hitam yang mengembun. Di atas lautan, pulau-pulau tersebar seperti titik dan titik. Kapal perang bersinar lampu hijau terus-menerus, seperti bintang, bersinar di laut. Tentu saja, laut di sekitar Yinlinger sebenarnya bukan laut. Tetapi dengan bantuan Zhu Hengyu, lautan hantu mengembun. Yinlinger seperti dewa, melayang di udara. Di bawahnya, ada laut yang tak berujung. Di atas laut, seperti bintang, ada bintik-bintik hijau lebat. Bintik-bintik lampu hijau ini persis seperti para biarawan yang ditanam ke dalam ular Senroyin. Ini termasuk 3.000 penjaga Suanbing, 3.000 penjaga api penyucian, 3.000 penjaga iblis, 800 pemanah serigala ajaib, dan 30.000 serigala. Ini juga termasuk 3.000 wahana pedang ganda, dan 3.000 Duron Legion. Semua biksu yang telah ditanam ke dalam ular Senroyin akan muncul pada bagan di bawah ini. Lihat ke bawah dari atas. Di seluruh laut, seperti bintang-bintang di langit, ada puluhan ribu bintik-bintik hijau yang tersebar padat. Semua titik cahaya didistribusikan secara merata pada bagan, sepenuhnya menutupi keseluruhan bagan. Di masa lalu, jika Yinlinger ingin mengirimkan sepotong informasi kembali ke kerajaan Hengyu, dia perlu langsung mengirimkannya point to point. Ikuti rantai jiwa, langsung melintasi jarak puluhan juta mil, dan sampaikan pesan itu kembali ke kerajaan Hengyu. Tapi sekarang berbeda. Yinlinger dapat mengirimkan informasi ini ke titik yang lebih dekat dengannya. Setelah transfer ke titik berikutnya. Setelah beberapa transfer, pada dasarnya tidak ada konsumsi, jadi informasi ini diteruskan kembali ke kerajaan Hengyu di ribuan mil. Puluhan ribu biksu yang ditanam di ular Senroyin menjadi poin di internet. Dan titik ini dapat digunakan sebagai stasiun relay setiap saat untuk mengirimkan informasi. Tetapi sekarang, jaringan ini relatif lemah, tidak mungkin mengirimkan terlalu banyak informasi pada saat yang bersamaan. Yinlinger hanya dapat memilih untuk membuka jaringan ini dalam kisaran kecil. Dan daerah kecil ini merujuk pada 3.000 komandan pasukan ini. Setelah kepala 3.000 legiun kembali, dia menemukan bahwa dia dapat berkomunikasi dengan semua orang kapan saja. Di lautan pengetahuan kepala 3.000 resimen, hantu semua rekan tetap ada. Selain itu, mereka dapat berdialog dan bertukar pikiran dengan kepala 3.000 pasukan di pikiran mereka kapan saja, di mana saja. Anda bahkan dapat mendiskusikan beberapa hal bersama, menugaskan gerakan Anda sendiri, dan menghubungi satu sama lain cara bekerja sama. Kemana Anda akan menyalin, kemana saya pergi untuk menjawab, di mana dia menyergap. Setelah banyak keributan, taktik halus dengan cepat dieksplorasi. Pada awalnya, pengetahuan semua orang tentang laut hampir meledak. Setiap orang harus berbicara, dan kemudian semua orang berbicara. 3.000 suara terdengar di kepalaku, perasaan itu hampir meledakkan kepalaku. Untungnya, dengan Ganning, dia dengan cepat merumuskan seperangkat aturan. Saya ingin berbicara, tetapi saya harus mengikuti aturan dan aturan. Ada dua jenis pesan yang dapat dikirim semua orang. Yang pertama tidak terlalu penting atau mendesak. Informasi seperti ini tidak harus diucapkan, dapat ditulis di papan pertanyaan Anda sendiri dalam bentuk tertulis. Ganning akan secara teratur meninjau teks-teks ini, dan mengekstrak yang lebih penting, dan mencatatnya di papan buletin. Adapun pertempuran skala kecil, Anda dapat mengatur jaringan area lokal satu sama lain, dan jika Anda kesal, hanya sejumlah kecil orang di jaringan area lokal yang dapat mendengarnya. Jadi untuk 10 atau 8 orang, bahkan jika mereka berisik, ada batasnya, paling tidak mereka tidak akan meledakkan kepala mereka. Jaringan yang disediakan oleh Yinlinger adalah jaringan yang menghubungkan jiwa-jiwa. Jaringan bersifat publik, tanpa aturan apapun. Namun, jika digunakan tanpa aturan, pasti akan meledak sepenuhnya. Untungnya, meskipun Ganning pemalu dan pengecut, dia adalah gadis yang sangat cerdas. Serangkaian peraturan dan regulasi dengan cepat dirumuskan, dan seluruh jaringan jiwa sepenuhnya memulihkan ketertiban. Sejauh ini, hanya ada 3 orang yang memenuhi syarat untuk berbicara dalam seluruh ruang lingkup. Orang pertama, tentu saja, tak perlu dikatakan, pasti Zhu Hengyu. Orang kedua tidak perlu banyak penjelasan, tentu saja itu adalah hantu. Orang ketiga, alih-alih Zhu Hengyu, bertanggung jawab atas Ganning yang mengendalikan seluruh armada Hengyu. Kecuali untuk 3 orang ini, termasuk Sun Meiren dan Zheng Xiaoyu, mereka tidak diperbolehkan berbicara di depan umum di seluruh area. Jika orang lain ingin berbicara, mereka harus mendaftar ke Ganning dan hanya setelah mereka disetujui mereka dapat berbicara di depan umum.
Setelah menyatukan aturan, para kepala 3.000 pasukan mulai membahas masalah yang sama. Semua orang sangat peduli dan paling penasaran tentang bagaimana Zhu Hengyu akan bertarung melawan Royal Navy of the Demon Rache. Ada 9.000 dari mereka, dengan kekuatan realem iblis kaisar. Meskipun mereka hanya prajurit biasa, di dalam markas tentara iblis tidak ada pos, apalagi Raja Iblis, bahkan iblis tidak tampan dan iblis. Namun, dalam hal kekuatan dan kondisi individu, mereka adalah kekuatan ranah kaisar iblis. Sebagai angkatan laut kerajaan iblis, mereka semua memiliki darah keluarga kerajaan, dan kekuatan individu mereka kuat. Setelah diskusi panjang, tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Bahkan Gan Ning dalam keadaan kebingungan. Saya tidak tahu mengapa Zhu Hengyu pergi untuk melindungi kerajaan Hengyu. Pada saat yang sama karena semua kepala resimen melakukan diskusi panas, Zhu Hengyu juga jatuh dalam kontemplasi. Menghadapi situasi saat ini, legiun mana yang harus dikirim? 3.000 kavaleri serigala. Namun, sampai sekarang, meskipun 30.000 serigala kavaleri telah menguasai kekuatan Senro, kekuatan individu mereka tidak cukup untuk bertarung melawan Royal Navy of the Demon Rache. Kavaleri serigala tidak akan bekerja, atau penjaga banteng. Untuk saat ini, hanya ada 2 tim yang bisa melawan angkatan laut kerajaan iblis. Kedua tim adalah Ice King Guard dan Purgatory Guard. Meskipun Ice King Guard sangat kuat, ia dapat sepenuhnya menghadapi Royal Navy of the Demon Rache. Namun, kekuatan terbesar dari penjaga Ice King adalah perlindungannya. Jika Anda ingin mereka melindungi kota dari penangkapan, maka mereka jelas merupakan kandidat yang paling cocok. Namun, jika Anda ingin menggunakannya untuk mengalahkan angkatan laut kerajaan iblis yang kuat, itu masih terlalu naif. Ice King Guard juga dikenal sebagai Xuan Bing Guard, yang terbaik dalam bertahan, tidak menyerang. Angkatan laut kerajaan iblis dapat melewati mereka, menghancurkan bangunan kerajaan Hengyu, dan membunuh orang-orang dari kerajaan Hengyu. Xuan Bing Jianwei lebih cocok untuk bertarung di laut. Di atas laut, mereka dapat memperlambat monster es besar dan mendarat di kapal perang yang lain. Membantai kapal perang lawan dan semua orang di kapal perang. Setelah kapal perang hilang, di atas laut yang luas ini, itu hanya bisa menjadi jalan buntu. Dan jika diubah menjadi tanah, semuanya benar-benar berbeda. Meskipun kecepatan penjaga Xuan Bing tidak lambat, sudah pasti tidak cepat. Angkatan laut klan iblis dikenal karena kecepatannya. Dihadapkan dengan angkatan laut kerajaan, penjaga Xuan Bing lebih dari sekadar mempertahankan diri, tetapi serangan itu tidak cukup memadai. Sekarang satu-satunya yang bisa melindungi kerajaan Hengyu dan mengalahkan angkatan laut kerajaan iblis tampaknya adalah penjaga api penyucian. Purgatory Guard, mengenakan setelan utama dari Royal Ship of the Demon Ship. Set lengkap master, termasuk pedang perang, war bow, war halberd, war shield, war armor, war leg, war belt, war helmet, war boots, warrior. Metode serangan jarak jauh, jarak menengah dan jarak pendek sudah tersedia. Selain itu, pakaian ini telah ditempa selama ratusan juta tahun dalam pembentukan bumi Sa. Kekuatannya sangat kuat. Sebagai kartu terakhir dari balap iblis, Master Set pasti dapat mendominasi seluruh pertempuran dengan mudah. Untuk berjaga-jaga, ini hanya kekuatan benda asing. Penjaga api penyucian ini, tetapi Zhu Hengyu mengolah tim. Perlakuan Zhu Hengyu terhadap penjaga api penyucian bahkan lebih baik daripada dirinya sendiri, dan juga murah hati. Di belenggu 30 segmen, mereka menggunakan Jiupin Yindan. Ketika mereka dibelenggu di tahun 60-an, mereka menggunakan Jiupin Jindan. Selain itu, pada intinya api penyucian, mereka menggunakan kekuatan api penyucian untuk menutupi dan menggunakan pil sihir ajaib. Dapat dikatakan bahwa semua sumber daya yang disediakan oleh Zhu Hengyu adalah tingkat atas atau bahkan yang tertinggi. Di dalam labirin api penyucian, mereka ingin menggunakan buah dara moro yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan, daya tahan, dan kecepatan mereka juga meningkat secara ekstrim. Ditambah dengan darah semua orang, sinar kekuatan api penyucian itu. Dapat dikatakan bahwa sejauh menyangkut individu, mereka sama sekali tidak kalah dengan siapapun. Bahkan melawan angkatan laut klan iblis, mereka pasti bisa mengambil keuntungan. Pada saat ini, Zhu Hengyu akhirnya mengerti mengapa diri di masa depan harus mengirim berita kepada dirinya sendiri. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, ketika momen kritis benar-benar datang, sebenarnya hanya penjaga api penyucian yang bisa naik ke atas meja. Termasuk Xuan Bing Jinwei, pasukan lainnya hampir tidak ada artinya. Bukannya mereka tidak kuat, tetapi untuk legiun teratas, mereka semua memiliki kekurangan dan dapat ditahan. Hanya penjaga api penyucian yang berbeda, tidak peduli siapa lawannya, mereka tidak akan pernah dikalahkan. Bagaimanapun, mereka memiliki kemampuan dan modal untuk saling bertarung. Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak mundur. Jika dia tidak meninggalkan penjaga api penyucian, kehilangan kerajaan Hengyu terlalu berat. Sekali kerugiannya terlalu besar, itu bahkan akan mengguncang fondasi kerajaan Hengyu. Klan Iblis sekarang telah sepenuhnya bersaing dengan kerajaan Hengyu. Klan Domba Iblis telah menarik garis dengan kerajaan Hengyu. Tidak ada yang akan bergabung dengan kerajaan Hengyu lagi. Suatu ketika angkatan laut kerajaan dari klan Iblis membunuh terlalu banyak orang dari kerajaan Hengyu.
Kemudian, seluruh kerajaan Hengyu pasti akan jatuh ke dalam kelumpuhan. Hal yang paling menyusahkan adalah, tidak ada cara untuk melengkapi semua jenis bakat dalam persediaan pendek. Dalam hal kehilangan suplemen, kerugian apapun tidak tertanggungkan bagi kerajaan Hengyu. Meskipun dia tidak ingin menggunakan Purgatory Guard di dalam hatinya, Zhu Hengyu tidak punya pilihan sama sekali. Setelah kerajaan Hengyu runtuh, apa yang digunakan Zhu Hengyu melawan klan iblis? Seekor kuda tunggal hanya dapat menyebabkan kekacauan, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan klan iblis. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum pahit. Sebelumnya, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa mengerti. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus dipaksa untuk memaksanya menggunakan Purgatory Guard. Sekarang, dia akhirnya tahu. Di bawah masalah internal dan eksternal, mereka bukan penjaga api penyucian dan tidak bisa dikonfrontasi. Karena tidak ada pilihan. Karena itu mutlak diperlukan. Nah, Zhu Hengyu tidak akan ragu lagi. Untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu memberi perintah kepada 3.000 penjaga api penyucian melalui rantai jiwa. 3.000 penjaga api penyucian juga dibagi menjadi 30 kelompok, masing-masing dengan 100 orang. 30 kelompok pengawal penyucian akan ditempatkan di kerajaan Hengyu, di ibu kota Legiun ke-30. Jika Angkatan Laut Kerajaan Klan Iblis menyerang kota-kota kecil lainnya, maka Yinlinger akan memberikan perintah sesegera mungkin berdasarkan intelijen. Setiap orang harus mematuhi perintah dan mencapai kota-kota ini secepat mungkin untuk mencekik Angkatan Laut Kerajaan Iblis. Adapun sumber-sumber informasi dan kecerdasan, sudah sewajarnya para beku yang ditanam dengan ular Seroyin. Pada saat ini, mereka telah berpencar, mengamati sekeliling setiap saat. Setelah jejak Angkatan Laut Kerajaan Iblis ditemukan, itu akan dilaporkan kepada Yinlinger sesegera mungkin. Yinlinger akan mengumpulkan informasi dan mengirimkannya ke 3.000 penjaga api penyucian. Meskipun Angkatan Laut Iblis Kerajaan bisa terbang, tetapi mereka tidak ingin menyembunyikan penyelidikan jaringan jiwa di bawah kain Yinlinger. Waktu berlalu setiap menit. Armada emas hitam Zhu Hengyu, hari ketiga subuh menyerbu Pulau Sky Eagle akhirnya tiba. Paling banyak 12 jam, kapal perang hitam memasakan sepenuhnya memusnahkan Kepulauan Skyhawk, sepenuhnya menghapus pasukan cadangan Angkatan Laut Setan, dan memotong akar Angkatan Laut Setan. Para penjaga api penyucian juga telah tiba di ibu kota 30 pasukan utama kerajaan Hengyu sesuai dengan perintah Zhu Hengyu dan memasuki keadaan kewaspadaan penuh. Setelah Angkatan Laut Kerajaan Iblis muncul, mereka akan menyambut mereka untuk pertama kalinya dan melindungi kerajaan Hengyu. Pada waktu bersamaan, ada banyak berita dari pihak Yinlinger. Untuk berjaga-jaga, setelah Iblis mengirim bala bantuan pertama untuk ribuan orang. Rasanya masih tidak bisa diandalkan. Dalam 3 jam ke depan, penguatan terus-menerus dari ribuan orang telah dikirim. Sebanyak 3.000 bala bantuan bergegas menuju Pulau Tianjing dengan kecepatan penuh. Pasukan pendukung pertama akan tiba di Kepulauan Aquala saat fajar. Pasukan pendukung kedua dan ketiga akan tiba dalam 1 jam siang hari. Jika tidak mungkin untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu singkat setelah tengah hari. Kemudian, Zhu Hengyu dan 100 penembak serigala ajaib akan menghadapi pencekikan elit 3.000 klan iblis. Menghadapi situasi seperti itu, Zhu Hengyu tampak serius. Pertempuran ini hampir tidak bisa dihindari. Begitu waktu diseret ke siang hari, 2 pasukan pendukung yang terakhir tiba satu demi satu. Jadi, 3.000 hingga 100 ini tidak dimainkan sama sekali. Menurut informasi, kali ini, mereka semua adalah penguasa keluarga kerajaan. Tidak hanya dia mahir dalam terbang, tetapi juga sangat cepat. Meskipun ada senapan mesin ajaib, keakuratan makhluk terbang akhirnya berkurang beberapa. Siapapun yang ingin menggunakan senapan mesin untuk menembak jatuh burung yang terbang di langit diketahui sangat sulit. Senapan mesin ajaib tidak dikenal karena presisi. Justru sebaliknya, kerugian terbesar dari senapan mesin ajaib adalah akurasinya sangat buruk. Dengan napas panjang, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah pertempuran. Setelah beberapa saat pertempuran dimulai, semua orang tidak boleh terburu-buru memusnahkan satu sama lain. Ini untuk menghemat kekuatan, menghemat energi, menghemat kekuatan fisik, dan mencoba menghancurkan musuh dengan kerugian rendah. Jika Anda mencoba yang terbaik untuk menghasilkan, meskipun mungkin untuk menghapus pasukan dukungan pertama dalam waktu singkat. Namun, setelah Perang Dunia I, penembak serigala iblis pada dasarnya kelelahan dan kelelahan mental. Begitu ini masalahnya, lalu apa yang harus dilakukan 2.000 bala bantuan klan iblis yang tiba kemudian bertarung melawan? Meskipun penembak serigala sakti sangat kuat, itu tidak terkalahkan. Energi mereka pada akhirnya terbatas. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa sihir peluncuran tak terbatas dapat membunuh. Sangat tidak realistis untuk ingin membunuh lebih dari 3.000 master klan iblis dalam waktu singkat dengan bantuan kekuatan sihir. Itu tidak baik. Bahkan jika para master iblis berbaris dan membiarkan mereka menembak, mereka mungkin tidak punya banyak energi untuk menembak pihak lain. Demi hari ini, hanya waktu pertempuran yang akan diperpanjang. Sambil bermain, pulihkan sambil mengendalikan energi dan konsumsi mental.
Pada siang hari, sebelum kedatangan dua bala bantuan iblis berikutnya, pasukan pendukung pertama akan sepenuhnya dihilangkan. Juga, sesuaikan keadaan Anda dengan yang terbaik. Kalau tidak perlu bertarung di pertempuran berikutnya. Ketika energi habis, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Di atas laut, tampak semburan cahaya putih dan bayangan. Lampu dan bayangan putih ini hanyalah satu perahu Thunder. Di setiap kapal Thunder, berdiri sosok lurus. Itu benar, bala bantuan iblis pertama akhirnya tiba di Kepulauan Tianying. Dengan kedatangan bala bantuan iblis, bala bantuan itu dengan cepat tersebar di pintu masuk ke Eagle Canyon. Klan iblis tidak tahu cara dan saluran apa, dan sudah tahu metode pertempuran penembak serigala ajaib. Oleh karena itu, tidak ada yang bodoh mencoba menggunakan perisai untuk menahan proyektil ini. Meskipun kadang-kadang, mereka masih akan mengenai peluru ajaib yang merusak vitalitas tertentu. Tetapi secara umum, apa yang mereka hindari sangat baik. Bahkan jika Anda kehilangan sedikit vitalitas, Anda dapat dengan cepat pulih melalui keabadian. Menyaksikan deras dan perlambatan, terus-menerus mengendarai kapal Thunder, melakukan pelarian zigzag dari bala bantuan iblis di laut. Zhu Hengyu sedikit mengernyit. Ribuan bala bantuan iblis jelas telah menemukan cara untuk berurusan dengan penembak serigala ajaib. Ribuan bala bantuan, terpisah satu sama lain, sangat berjauhan, semua tersebar. Apakah itu depan, belakang, kiri atau kanan, mereka cukup jauh. Di atas laut yang bergejolak mencoba menggunakan senapan mesin untuk mengenai target yang bergerak cepat dan tidak teratur, kesulitannya terlalu tinggi. Dan atas permintaan Zhu Hengyu, 100 penembak serigala ajaib tidak bisa membuka diri untuk menembak. Kalau tidak paling lama 1 jam, semua penembak serigala ajaib akan menghabiskan energi mereka, menjadi lelah, dan kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. 100 penembak serigala ajaib hanya bisa menembakkan 3 semburan. Terlepas dari apakah itu dalam atau tidak, hanya 3 peluru ajaib berturut-turut yang disemprotkan pada suatu waktu. Namun, di hadapan gerakan tidak teratur berkecepatan tinggi dari bala bantuan iblis, sebagian besar serangan ini telah jatuh ke ruang kosong. Bahkan jika Anda dapat mencapai target sesekali, sulit untuk mencapai target beberapa kali berturut-turut, dengan hanya sedikit penundaan. Untuk kenyamanan, Anda dapat mengembalikan keterampilan bertarung, mengembalikan mantra, atau persediaan seperti eliksir, spirit grass, eliksir, sembuh dari kehilangan. Kehilangan vitalitas. Ini bukan yang paling menakutkan. Apa yang membuat Zhu Hengyu merasa ngeri dan tak berdaya adalah yang paling. Ribuan bala bantuan sebenarnya memiliki lebih dari 300 angka, melebarkan sayap mereka di belakang mereka, dan terbang ke udara. Dihadapkan dengan lebih dari 300 sosok terbang ke langit, penembak serigala iblis mencoba menembak. Namun setelah dicoba, semua penemuan nekat itu tidak bisa kena. Kecepatan terbang lawan terlalu cepat dan mereka akan meninggalkan daerah itu sebelum peluru tiba. Zhu Hengyu menghela nafas tanpa daya. Zhu Hengyu sangat jelas bahwa lebih dari 300 angkatan udara iblis ini hanya dapat digantung olehnya. Di antara tangan kanannya, Zhu Hengyu membuka saluran dimensi dan diam-diam memanggil pedang terbang. Saat ini, di Pulau Sapi Hijau, tungku Dewa Matahari yang membakar nyala api sedang mengaum, matahari terbit membakar. Pedang terbang di udara juga di tungku Dewa Matahari, yang marah oleh api nyata matahari dan terbakar. Seluruh pedang terbang menjuntai di udara, telah terbakar oleh matahari, dan seluruh matahari terbit. Tetapi saat berikutnya, pedang terbang yang sedang terbakar oleh api matahari yang sebenarnya tiba-tiba menggigil dengan keras. Sebuah cahaya biru menyala melintas, dan pedang terbang di udara memecahkan penghalang ruang angkasa dengan aneh dan menghilang. Ribuan mil jauhnya dari Kepulauan Aquala. Di antara tangan kanan Zhu Hengyu, naga api berapi-api meraung keluar dari ruang dimensi. Jika Anda tidak memahami keadaan pedang terbang saat ini sebelumnya, jika Anda mundur untuk pertama kalinya. Matahari yang mengamuk ini benar-benar panas, dan benar-benar dapat membakar semua rambut Zhu Hengyu dalam sekejap. Terdengar gemuruh di udara. Pedang terbang yang terbang di udara mengangkat matahari yang terik dan muncul di udara. Di antara pedang terbang di udara saat ini, ada api nyata matahari yang agung. Sun God Furnace itu, tetapi dengan kekuatan klan Ox Iblis, Zhu Hengyu membangun inti dari arai super besar. Api sebenarnya dari matahari yang terkandung dalam pedang terbang di udara adalah nyala api tertinggi yang terkondensasi oleh formasi super besar. Tidak ada seorang pun, termasuk Zhu Hengyu, yang berpikir bahwa pedang terbang yang berisi api matahari yang sebenarnya begitu mengerikan. Di atas kubah langit, seolah-olah matahari kedua muncul. Matahari yang menyala benar-benar terbakar, membakar gunung dan laut, dan kekuatannya tidak terbatas. Dalam 100 meter, udaranya terbakar dan terpuntir. Air laut mendidih, dan seketika gasifikasi, meningkatkan kabut langit. Asli, pertempuran ini akan sangat menyakitkan dan sangat sulit. Zhu Hengyu, sendirian, harus menghadapi pengepungan lebih dari 300 kerajaan iblis kaisar. Selain itu, 3 dari mereka masih berada di tingkat menengah dari alam kaisar iblis. Pertempuran semacam itu tidak bisa menghadapi langsung. Begitu terperangkap dalam pengepungan, bahkan Zhu Hengyu harus dipenggal di tempat.
Tapi tidak pernah terpikirkan. Secara kebetulan, Zhu Hengyu bahkan memanggil pedang terbang yang sedang dikalsinasi di tungku Dewa Matahari. Pada saat ini, di dalam pedang terbang ada sejumlah besar api sungguhan di matahari. Dimanapun saya lewat, gelombang api mengosongkan. Jika Anda bertarung di tanah, tidak mengerikan bahwa matahari begitu terik. Selama tidak langsung pada tubuh, sulit untuk langsung membunuh lawan. Paling-paling hanya terbakar. Tetapi sekarang berbeda. Lebih dari 300 lawan yang dihadapi Zhu Hengyu semuanya berasal dari klan Elang Emas, klan Goshawk, dan klan Griffon. Alasan mengapa mereka bisa terbang adalah karena sayap mereka sendiri. Elang Emas, Goshawk, dan sayap Griffin semuanya tertutup bulu. Bulu adalah api yang paling ditakuti, hanya sedikit lebih dekat api yang nyata akan langsung menghanguskan bulu-bulu di sayap mereka. Seperti kata pepatah lama, Phoenix tidak sebagus ayam. Phoenix tidak memiliki bulu, tidak sebagus ayam domestik, belum lagi Goshawk, Elang Emas, dan Griffon. Dan, bahkan lebih tragis. Lebih dari 300 Master Kaisar Iblis dari klan Iblis sekarang terbang di udara. Beberapa ratus meter di atas laut. Setelah bulu mereka hangus, tubuh mereka hanya bisa jatuh kosong dengan sia-sia. Meskipun yang berikut ini hanyalah air laut, bukan daratan, tidak bisa mati sama sekali, tetapi di bawah permukaan laut, ada ratusan hiu ajaib laut dalam yang menunggu di sana. Di bawah tatapan tertegun Zhu Hengyu. Pedang terbang di udara dengan cepat mengitari 300 Raja Iblis beberapa kali. Lebih dari 300 Raja Iblis dibakar menjadi ayam botak dan mereka jatuh dari udara. Jika Anda bisa, lebih dari 300 Raja Iblis ingin mengepakkan sayap mereka dan terbang kembali ke Thunder Cruiser. Namun, mereka tidak lepas landas dan mendarat secara vertikal, mereka berangkat dari speedboat yang mereka naiki, dan datang jauh-jauh ke Zhu Hengyu. Pada saat ini, tidak ada apapun di laut langsung di bawah. Dalam serangkaian suara teredam, lebih dari 300 ayam botak jatuh ke laut. Namun, ketinggian seperti itu, dampak seperti itu, tidak cukup untuk membunuh mereka. Setelah jatuh ke laut, lebih dari 300 Raja Iblis muncul dengan panik, mencoba berenang menuju speedboat. Selama mereka naik speedboat, mereka aman. Sangat disayangkan bahwa di bawah laut, ratusan bayangan dengan cepat bergerak ke sini. Di bawah arloji Zhu Hengyu, 300 Raja Iblis menghilang satu persatu di laut. Di atas laut yang bergejolak ini, Raja Iblis tidak mungkin mengalahkan hiu laut dalam. Hiu laut dalam dewasa tumbuh dengan 90 segmen. Selain itu, hiu ajaib laut dalam di dalam air bisa meledak dengan kekuatan destruktif yang mengerikan. Dikatakan bahwa gigi tajam hiu ajaib laut dalam, bahkan tongkat platinum dengan lengan tipis, dapat dengan mudah digigit. Di langit, Angkatan Udara Iblis adalah raja yang tak terkalahkan. Tetapi begitu mereka jatuh ke dalam air, mereka tidak berbeda dari ayam sup. Pada dasarnya, selama hiu ajaib laut dalam membuka mulut dan mengkliknya, ia bisa langsung menggigit Raja-Raja Iblis itu menjadi dua. Klik dan kunyah beberapa gigitan, bahkan tulangnya akan mengunyah untukmu. Dalam waktu hanya 20 atau 30 napas, lebih dari 300 ayam jatuh ke laut, satu demi satu. Adapun nyawa dan kematiannya, tak perlu dikatakan lagi. Di laut, hiu ajaib laut dalam adalah raja yang tak terkalahkan. Bahkan keluarga naga tidak akan memprovokasi hiu sihir laut dalam tanpa perlu. Zhu Hengyu ditangguhkan di udara. Apakah ada hal seperti itu? Adegan ini, tapi Zhu Hengyu tidak pernah memikirkannya. Tampaknya trik ini benar-benar dapat menjadi pembunuhan besar. Sebelum perang, pertama-tama kirim pedang terbang ke tungku Dewa Matahari untuk dikalsinasi, setelah menyerap sejumlah besar api matahari yang sebenarnya, sebutkan saja. Akibatnya, pedang terbang di udara akan mengandung lebih dari 3000 meter dengan diameter dan lebih dari 300 meter, dan total 3000 matahari. 3000 api matahari nyata lingkaran api surya mengembun di atas pedang, kekuatannya hanya destruktif. Bahkan Zhu Hengyu, sang master, tidak berani dengan mudah mendekati dalam jarak 100 meter. Kalau tidak, kulit Zhu Hengyu akan terbakar parah. Bahkan, jiwa Yinlinger tidak berani bergabung ke dalamnya. Api sebenarnya dari matahari adalah api antara dunia dan matahari, yang dapat membakar segalanya. Bahkan kekuatan jiwa tidak bisa lepas dari panasnya sinar matahari. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melihat pedang terbang yang terbang di udara dengan nyala api. Tetapi sangat disayangkan bahwa matahari yang terkandung dalam pedang terbang ini benar-benar tidak terlalu banyak. Meskipun letusan itu luar biasa keras ketika pertama kali muncul, itu hanya bisa berlangsung singkat. Letusannya dahsyat, tetapi durasi letusannya juga sangat pendek. Paling-paling, itu hanya bisa bertahan sekitar 9 kali. Setelah 9 napas, kekuatan api sejati matahari turun secara geometris. Meskipun permukaan tampaknya terbang di atas pedang terbang, nyala api masih disemprotkan, tetapi suhunya telah diturunkan berkali-kali. Namun, bagi Zhu Hengyu, letusan ini sudah cukup. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 300 Raja Iblis dibakar menjadi ayam botak dan jatuh ke laut. Pada saat ini, hiu ajaib laut dalam di bawah permukaan laut telah digigit dan dikunyah dan ditelan ke dalam perut. Zhu Hengyu diam-diam disebut kebetulan.
Jelas ini karena surga ingin mengambil kelompok pelaku kejahatan ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan Zhu Hengyu. Jika bukan karena bantuan Tuhan, Zhu Hengyu sendirian dan satu pedang, saya tidak tahu berapa lama untuk bertarung, sebelum 300 Raja Iblis ini bisa dibunuh. Tapi sekarang lebih dari 300 Raja Iblis sudah mati, Zhu Hengyu dapat meluangkan waktu untuk membantu 100 penembak serigala ajaib. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu meremas taktik pedang dengan tangan kirinya, dan dengan trisula perak cerah di tangan kanannya, ilmu pedang menendang keluar. Pedang terbang yang menjuntai membakar api sungguhan dari matahari yang menyala-nyala berbalik dengan tajam dan mengebor ke laut. Di bawah pendinginan air laut, matahari di atas pedang terbang benar-benar padam, dan segera menghilang. Pikiran ilahi Yinlinger segera jatuh ke pedang terbang. Setelah berputar-putar secara fleksibel selama beberapa minggu di udara, Yinlinger mengemudikan pedang terbang di udara dan melompat menuju medan perang di sekitarnya. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak akan hanya menontonnya. Anda tahu, ada hampir 600 bala bantuan iblis di laut sekitarnya, dan mereka mengejar dan membunuh 100 penembak serigala ajaib. Kapan? Tangan kanan Zhu Hengyu melambaikan guntur, dan tiba-tiba jatuh dari langit. Perbedaan antara merampok ranjau dan mantra ranjau biasa terletak pada sumbernya. Perampokan guntur tidak disebabkan oleh awan gelap tetapi terbentuk dari kehampaan. Guntur biasa, mantra seperti sambaran petir, mantra, sihir. Perlu untuk memanggil guntur dari awan langit di udara terbuka. Dan merampok milikku berbeda. Perampokan guntur adalah kekuatan hukum, dan itu adalah kekuatan yang secara langsung dibentuk oleh 3000 jalan. Di lingkungan apapun, dimanapun, dapat ditampilkan secara bebas. Di bawah guntur, Raja Iblis di atas kapal Thunder dengan cepat memasuki kondisi lumpuh. Ayam tercengang itu berdiri di atas kapal tanpa bergerak. Mulai sekarang, Zhu Hengyu hanya menyerap sebagian kecil dari kekuatan akumulasi dari guntur naga besar, dan dia belum menyerap bahkan 1%. Oleh karena itu, kekuatan petir ini tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal pada Raja Iblis. Namun, perampokan ranjau ini akan sangat menghancurkan kekuatan mental. Setelah disambar petir, itu akan memasuki kondisi kelumpuhan singkat. Keadaan ini berlangsung untuk waktu yang singkat, mungkin kurang dari 1 nafas. Tetapi bagi Zhu Hengyu dan Yinlinger, itu sudah cukup. Dengan suara gemuruh, pedang terbang yang dikendalikan oleh Yinlinger langsung menyapu tenggorokan Raja Iblis. Kepala Raja Iblis, voli cincang terbang, dan hanya tubuh tanpa kepala mengalir, masih berdiri di sana bodoh. Di atas leher yang patah, darah yang disemprotkan tampak seperti air mancur merah. Dengan keras, pegas darah yang kuat disemprotkan. Dengan kerja sama Zhu Hengyu dan Yinlinger, seorang Raja Iblis dimakamkan satu demi satu di bawah kekuatan gabungan keduanya. Bahkan jika itu bisa menahan guntur, itu tidak bisa menahan pedang yang dipenggal Yinlinger. Bahkan jika pedang pembunuh Yinlinger dilawan, itu masih tidak berguna. Setelah antar jemput dimensi, Zhu Hengyu akan langsung menyala di sampingnya. Trisula perak cerah di tangannya tersapu abis, dan pihak lain langsung meledak. Sayang sekali bahwa, lebih dari 600 Raja Iblis kini telah bubar. Setelah membunuh Raja Iblis, Anda harus mengejar Raja Iblis berikutnya. Karena front pertempuran terlalu dievakuasi, tidak mungkin untuk membunuh massal dalam waktu singkat. Dalam huru-hara, Zhu Hengyu dan Yinlinger bersama-sama memenggal Raja Iblis demi satu. Membunuh dalam gelap. Suara Yinlinger berdering di benak Zhu Hengyu, tidak, kedua bala bantuan klan iblis telah tiba di luar kepulauan Tianying. Apa? Mendengar Yinlinger, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Pada saat ketika itu diam-diam disebut buruk, Yinlinger berkata lagi, dan, bala bantuan ketiga klan setan kurang dari 1/4 jam jauhnya. Mendengar kata-kata Yinlinger, sayap Zhu Hengyu langsung terbang ke udara. Melihat ke arah pintu masuk ke Kepulauan Aquala. Sejauh yang saya bisa lihat, ada ratusan layar putih Thunder Speedboat di atas laut di luar Kepulauan Elang. Apa yang membuat Zhu Hengyu sakit kepala paling? Pihak lain jelas menerima permintaan itu dan menolak untuk terbang sama sekali. Ribuan speedboat guntur bergegas hebat. Di atas setiap kapal perang, ada seorang pemanah memegang busur dan anak panah. Archer of the Demon Realm. Melihat kapal guntur yang melaju dengan cepat, alis Zhu Hengyu mengerut dengan erat. Pemanah dari keluarga serigala ajaib adalah yang terbaik dalam serangan jarak jauh di alam liar. Serigala iblis tidak pandai menembak tetapi menunggang dan menembak. Para pemanah iblis itu berbeda, mereka infanteri di darat, mereka tidak menunggang kuda, mereka pemanah sederhana. Pusat kuasi dari pemanah iblis lebih akurat daripada iblis serigala. Tetapi dalam jangkauan, itu jauh lebih dekat daripada klan serigala setan. Setelah semua terburu-buru klan serigala ajaib dapat menggunakan tenaga kuda. Penembak iblis, semua mengandalkan kekuatan busur dan anak panah itu sendiri. Tentu saja, sebagai kavaleri busur, keluarga serigala iblis sebenarnya memiliki kekurangan. Kelemahan dari Demon Wolf adalah ia berada di atas kuda dan hanya bisa menggunakan busur pendek, bukan busur panjang. Selain itu, ketika memanah dilakukan dalam kondisi lari kecepatan tinggi, akurasinya tidak terlalu tinggi, juga tidak perlu terlalu tinggi.
Semua seutuhnya. Pemanah iblis lebih akurat dan kuat. Penembak keluarga serigala iblis memiliki jangkauan yang lebih panjang dan kecepatan lebih cepat. Jauh, terpisah lebih dari 3.000 meter, ribuan penembak iblis membengkokkan busur dan panah mereka dan membidik Zhu Hengyu di udara. Jelas, dalam perjalanan mereka telah menerima laporan garis depan. Karena itu, tidak ada yang berani terbang. Tidak ada yang berani mendekati Zhu Hengyu. Dukun, ribuan anak panah berteriak pada Zhu Hengyu dalam serangkaian tewet suram. Mendengarkan teriakan yang naik dari langit, Zhu Hengyu tiba-tiba mengayunkan hatinya, otaknya pusing. Tidak baik. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu menopang perisai Senro untuk pertama kalinya dan memotong kontrol gelombang suara. Lihat ke seberang dan lihat ke. Ribuan anak panah terbang dengan kecepatan tinggi sambil mengeluarkan suara kicau yang keras. Panah-panah itu sangat gelap. Tetapi selama penerbangan, itu dengan cepat menyala. Pada awalnya, itu hanya sedikit merah. Tetapi segera, panah-panah menyala sampai itu menyilaukan. Penembak Jinwu. Betul sekali. Ini harus menjadi kaisar iblis harimau putih legendaris yang secara pribadi membentuk penembak es Jinwu. Penembak Jinwu tidak terbang, itu adalah pemanah tanah murni, tetapi panah yang ditembakkan oleh penembak Jinwu mengandung sedikit nyala api Jinwu. Seperti yang kita semua tahu, api Jinwu sebenarnya adalah api matahari yang sebenarnya. Di antara 5 elemen, api bisa memenangkan emas. Karena itu, di depan penembak Jinwu, yang disebut baju besi logam tidak lebih dari mainan. Bahkan baju besi platinum yang kokoh tidak bisa menghentikan tembakan panah Jinwu oleh penembak Jinwu. Melihat ribuan panah hitam keemasan, seperti sekelompok tawon yang marah, mereka mendatangi diri mereka sendiri. Zhu Hengyu menggertakkan giginya dan langsung membuka pesawat ulang-alik dimensi. Di bawah cahaya biru safir, Zhu Hengyu langsung melintasi jarak ribuan kilometer dan muncul di samping Raja Iblis. Awalnya, ketika Zhu Hengyu ingin datang, dia seharusnya melarikan diri dari panah Jinwu yang ditembak oleh penembak Jinwu. Ribuan panah emas dan hitam seharusnya jatuh ke laut. Tapi yang mengejutkan Zhu Hengyu adalah bahwa tewet aneh itu tidak keluar. Memalingkan kepalanya dengan takjub, ribuan anak panah di udara, menoleh dan mengejar Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak berani acuh tak acuh, membentangkan sayapnya dengan keras, dan terbang ke samping dengan kecepatan penuh. Sayang sekali bahwa, bahkan jika Zhu Hengyu terbang lebih cepat, dia tidak akan lebih cepat dari panah lawan. Begitu terbang kurang dari 100 meter, ribuan panah emas dan hitam telah mencapai lebih dari 30 meter di depan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu mengertakkan gigi dan membuka pesawat ulang-alik dimensi lagi, dan melarikan diri ribuan kilometer. Zhu Hengyu dapat benar-benar kembali secara langsung melalui dimensi dan meninggalkan medan perang secara langsung. Dengan cara ini, bahkan jika 1000 panah emas hitam tidak lagi bisa mengejar ketinggalan. Namun, Zhu Hengyu tidak berani melakukannya. Zhu Hengyu bagus untuk dijalankan. Tapi begitu Zhu Hengyu melarikan diri, maka 1000 penembak emas hitam ini secara alami akan mengalihkan perhatiannya ke 100 penembak serigala ajaib. Menghadapi panah Jinwu dari penembak Jinwu, penembak serigala ajaib tidak bisa mengelak. Kehilangan sedikit akan menyebabkan korban besar. Hanya ada 100 orang di penembak serigala ajaib. Jika seseorang meninggal, Zhu Hengyu sangat sedih. Oleh karena itu, kurang dari pilihan terakhir, Zhu Hengyu tidak akan dengan mudah menyerah. Untung, setelah Zhu Hengyu melakukan shuttle dimensi 3 kali berturut-turut, ribuan penembak emas akhirnya mencapai batas mereka. Setelah kehilangan kendali, 3000 panah emas hitam terbang kembali ke tangan 1000 penembak emas hitam. Jelas, panah emas hitam ini secara khusus disempurnakan. Setiap panah emas dapat dianggap berharga. Selain itu, alasan mengapa panah Jinwu dapat secara otomatis melacak target di bawah kendali penembak Jinwu jelas bukan senjata sihir biasa, itu harus diperbaiki. Panah serupa, setiap penembak emas hanya memiliki 12. Setelah satu hilang, saya khawatir tidak ada tempat untuk menambahkan. Sambil berpikir cepat, suara Yinlinger terdengar di lautan pengetahuan Zhu Hengyu, jangan khawatir, mereka hanya menyematkan pikiran ilahi dalam kristal jiwa, menunggu saya untuk istirahat. Mendengar kata-kata Yinlinger, Zhu Hengyu merasa lega. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak boleh membiarkan 1000 penembak emas hitam ini lewat. Kalau tidak, 100 penembak serigala ajaib mungkin berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, banyak kerusakan akan terjadi. Tentu saja, juga tidak berarti bahwa penembak serigala ajaib dibunuh oleh penembak Jinwu. Bahkan jika kepala saling berhadapan, Iblis Wolf Archer harus memiliki cara untuk menghadapinya. Panah Anda akan melacak, maka saya akan mematahkan panah. Cukup tembak panah hitam keemasan itu dengan busur dan anak panah. Hanya saja penembak serigala ajaib saat ini lebih dirugikan. Mereka hanya memiliki 100 orang, tetapi ada ribuan satu sama lain. Dengan pemikiran inilah Zhu Hengyu tidak berani mengambil risiko dengan sia-sia membuang penembak 1000 emas hitam ini. Sekarang, mendengar bahwa Yinlinger dapat menangani panah Jinwu yang ditembak oleh penembak Jinwu ini, Zhu Hengyu tiba-tiba membuka matanya. Segera, ribuan penembak emas hitam, sekali lagi menekuk busur dan anak panah mereka, menembak ribuan panah emas hitam.
Dukun. Dalam teriakan tajam, ribuan panah emas, seperti ribuan burung gagak terbang ke Zhu Hengyu. Zhu Hengyu melambaikan sayapnya dan menghindar dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, Yinlinger sedang menerbangkan pedang terbang, berani menuju hujan panah. Mendering. Di bawah perhatian Zhu Hengyu, Xuan Kong Feijian langsung masuk ke grup panah Jinwu. Suara pedang yang keras mengaum dari pedang terbang. Ribuan panah emas dan hitam berkibar dalam suara nyaring pedang, dan kemudian kehilangan momentum mereka, yang kemudian mereka menoleh dan jatuh ke laut di bawah. Melihat adegan ini, Yinlinger hanya bisa mendengus. Meskipun panah emas itu terlihat sangat seram dan aneh, panah itu dapat dilacak secara otomatis. Faktanya, panah Jinwu hampir mirip dengan pedang terbang di udara, semuanya didorong oleh kekuatan spiritual. Yang disebut kekuatan spiritual mengacu pada kekuatan jiwa. Dari segi jiwa, Yinlinger adalah leluhurnya. Mengguncang tubuh pedang dengan kekuatan spiritual, suara pedang dibuat dan langsung panah Jinwu, kekuatan spiritual yang diringkas oleh penembak Jinwu, benar-benar bergetar. Tanpa desakan kekuatan spiritual, panah Jinwu secara alami tidak dapat terus mengikuti. Setelah mematahkan panah emas hitam, penembak emas hitam tidak berbeda dari penembak biasa. Dengan bantuan antar jemput dimensi, Zhu Hengyu dapat menjadi tak terkalahkan. Namun, meskipun Zhu Hengyu tidak takut, tetapi 100 penembak serigala ajaib masih sangat takut. Karena itu, Zhu Hengyu dan Yinlinger melompat ke arah ribuan penembak emas untuk pertama kalinya. Masih kerja sama diam-diam antara satu sama lain. Petir, pemenggalan dengan pedang terbang sebelumnya. Dengan kerja sama keduanya, tidak ada musuh triad. Serangan guntur dan pedang terbang, pasti ada penembak emas hitam mematikan. Di hadapan pukulan bersama Zhu Hengyu dan Yinlinger, para penembak Jinwu itu tidak beruntung. Sejak pembentukan penembak Jinwu, dapat dikatakan bahwa itu tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Bahkan jika mereka menghadapi pemanah Sagittarius, mereka tidak akan pernah takut. Tetapi tidak pernah memikirkannya, tetapi hari ini menemui musuh bebuyutannya. Jin Wujian tidak menunggu Zhu Hengyu terganggu oleh semangat pedang Yinlinger. Jin Wujian, yang terkenal di dunia, rusak dan bersih. Selama ini, penembak Jinwu terlalu mengandalkan kedua belas panah Jinwu. Para pemanah di Jinwu ingin datang, selama 12 panah emas ada di tangan mereka, mereka tidak akan takut. Karena mereka terlalu percaya pada kekuatan emas dan panah hitam, seluruh waktu dan energi mereka digunakan untuk mengorbankan emas dan panah hitam. Dari sekarang ke sekarang, setelah panah Jinwu rusak, semua penembak Jinwu bingung. Selama bertahun-tahun, mereka hanya akan menggunakan panah emas sebagai panah. Begitu panah Jinwu patah, mereka benar-benar kehilangan sarana serangan dan pertahanan, dan hanya bisa mengendalikan Thunderbolt dengan marah dan melarikan diri karena malu. Namun, tidak peduli seberapa cepat Thunder Clipper, bisakah ia terbang lebih cepat dari Zhu Hengyu? Bisakah itu lebih cepat dari pedang terbang yang dikendalikan oleh Yinlinger? Selama pengejaran, waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, bala bantuan ketiga klan iblis akhirnya mencapai wilayah laut Pulau Tianying. Ditangguhkan tinggi di udara, Zhu Hengyu melihat ke bawah. Di seluruh permukaan laut, ribuan layar putih tertutup rapat. Di bawah setiap layar putih, ada Master Iblis. Hal yang paling menyedihkan dari Zhu Hengyu adalah bala bantuan ketiga ini sama sekali bukan 1000 orang, tetapi total 3000 orang. Ditambah 2 batch pertama, masing-masing 1000 orang. Saat ini, ada 4 atau 5000 kapal cepat Thunder di atas laut. Lebih dari 4000 hingga 100. Pertempuran semacam ini tidak bisa lagi berlanjut. Apa yang membuat Zhu Hengyu merasa paling tidak berdaya adalah, di antara bala bantuan ketiga, 3 angka dengan cepat terbang. Melihat sekeliling, ketiga sosok itu semuanya ukiran emas dan sayap emas dapeng. Anehnya, kecepatan penerbangannya cepat dan ada perisai emas di sekitar tubuh yang tidak terbatas, yang menyelimutinya. Perisai emas, ini adalah keluarga elang emas, membangkitkan jenius super dari garis keturunan ukiran dapeng bersayap emas. Dalam hal bakat saja, ukiran dapeng bersayap emas adalah garis keturunan pamungkas setelah ukiran 9 kepala yang kacau. Perisai emas dapeng bersayap emas dikenal sebagai pertahanan mutlak. Selama pertempuran, selama energi mereka tidak habis, perisai emas ini tidak akan bisa hancur. Selain itu, orang harus mengatakan, perisai cahaya keemasan ini adalah tanda ekaristi cahaya putih. Dengan kata lain, 3 ukiran dapeng bersayap emas ini adalah kekuatan dari 3 benda suci cahaya putih. Jika tidak ada yang tak terduga, 3 ukiran dapeng bersayap emas ini haruslah eksistensi tingkat kaisar yang dibangunkan oleh iblis dari inti medan perang yang runtuh. Biasanya, 3 pahatan dapeng bersayap emas ini semua dibudidayakan di inti medan perang yang runtuh. Kurang dari pilihan terakhir, mereka tidak akan pernah membangunkan mereka. Melihat 3 ukiran dapeng bersayap emas, mereka langsung berubah menjadi 3 lampu emas dan muncul di depan mereka. Untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah untuk mundur ratusan penembak serigala ajaib. Saya tidak peduli lagi. Kekuatan ketiga ekaristi cahaya putih sudah dekat. Bahkan jika 100 pemanah serigala iblis tetap, mereka tidak lebih dari tangkai yang menghalangi mobil.
Meskipun, setelah keadaan demonisasi dihidupkan, penembak serigala iblis dapat langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat tubuh suci cahaya putih. Namun, mereka sekarang menghadap, tetapi super genius dari 3 Golden Eagles. Itu adalah keberadaan langit yang membangkitkan urat darah Dapeng sayap emas. Setelah garis darah ukiran Dapeng bersayap emas diaktifkan, kekuatan lawan juga naik 9 peringkat, yang tidak lebih lemah dari demonisasi. Zhu Hengyu adalah setan segmen 90. Setelah memulai demonisasi dan memadatkan tubuh perang iblis, Zhu Hengyu memiliki kekuatan tubuh suci cahaya putih. 3 kaisar iblis lang emas di sisi yang berlawanan memiliki kekuatan mereka sendiri, yaitu 99 tubuh suci cahaya putih. Setelah garis darah ukiran Dapeng bersayap emas dibuka, kekuatan lawan akan langsung mencapai tingkat tubuh perang kacau tingkat pertama. Kesenjangan antara satu sama lain masih dipertahankan di sekitar 9 level. Dan sekarang, pihak lain telah membuka perisai emas. Ini adalah perisai pertahanan unik setelah mengaktifkan garis keturunan ukiran Dapeng bersayap emas. Untuk ukiran Dapeng bersayap emas, cahaya keemasan tidak akan hancur, dan ukiran emas tidak akan mati. Karena itu, sangat sulit, terlalu sulit untuk hampir mengalahkan atau bahkan membunuh Dapeng Eagle yang bersayap emas. Perisai emas saja sulit bagi Zhu Hengyu untuk meledak. Karena itu, Zhu Hengyu memerintahkan semua penembak serigala untuk mundur untuk pertama kalinya. Tapi Dewa Zhu Hengyu harus tetap dan menunda untuk sementara waktu. Jika tidak, setelah 3 kaisar iblis lang emas ini mengabaikan Zhu Hengyu, mereka akan mengejar 100 penembak serigala iblis. Maka tidak perlu ragu. Ratusan penembak serigala ajaib, saya khawatir tidak ada yang mau hidup. Dengan kecepatan 3 dewa lang emas, dalam sekejap mata, ia dapat menjangkau jarak beberapa kilometer. Sejauh menyangkut radius 1000 km, kecepatan Raja Iblis lang emas benar-benar berbeda dari kecepatan pesawat ulang-alik dimensi Zhu Hengyu. Cahaya keemasan menyala dan muncul seketika melampaui kilometer, begitu cepat sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Namun, Kaisar Peri Elang Emas hanya mengandalkan kecepatan, bukan kekuatan ruang. Karena itu, metode bergerak melintasi jarak ribuan meter dalam sekejap ini disebut gerakan instan. Pergerakan instan, dan antar-antar dimensi, sebenarnya memiliki kemampuan yang sama. Mereka semua meledak melintasi jarak yang jauh dalam sekejap untuk mencapai titik lain. Namun, pesawat ulang-alik dimensi milik mantra berbasis ruang, yang dapat melewati penghalang. Gerakan instan adalah teknik pertarungan bergerak dari sistem kecepatan, dan tidak bisa melewati penghalang. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, ratusan penembak serigala ajaib berbalik untuk pertama kalinya, mengendarai guntur dan pedang cepat dan mundur dengan kecepatan penuh. Zhu Hengyu dengan berani bertemu dengan 3 kaisar iblis lang emas. Sebagai salah satu kaisar iblis dari klan iblis, ketiga kaisar iblis emas memiliki martabat dan garis bawah. Sebenarnya, selama mereka mengerumuni, Zhu Hengyu akan langsung mundur. Tetapi sebagai kaisar iblis dari klan iblis, bagaimana ini bisa dilakukan? Melihat pihak lain tidak melakukan apa-apa, tentu saja Zhu Hengyu juga senang menunda waktu. Menghadapi Zhu Hengyu, ketiga kaisar iblis itu tidak terburu-buru. Bagaimanapun, kaisar iblis adalah kaisar iblis, dan ada beberapa hal yang dapat menyembunyikan mata dan persepsi mereka. Tanpa dukungan intelijen, dengan insting mereka sendiri, mereka dapat menentukan dengan tepat target dan menentukan angka-angka penting. Selain itu, persepsi dan penilaian naluri ini benar-benar benar. Meskipun 3 kaisar iblis lang emas tahu bahwa Zhu Hengyu menunda waktu, berjuang untuk waktu bagi 100 penembak serigala ajaib untuk melarikan diri. Namun meski begitu, mereka masih tidak menyerang Zhu Hengyu. Tidak ada pembagian pasukan untuk mengejar 100 penembak serigala ajaib. Di mata 3 dewa lang emas, Zhu Hengyu melakukan ini, bukankah menggoda mereka untuk melakukan kesalahan? Setelah mereka bertiga membagi pasukan mereka dan pergi untuk membunuh 100 penembak serigala ajaib. Tidak perlu ragu, 100 penembak serigala ajaib pasti ingin hidup. Namun, begitu tentara benar-benar terpecah, Zhu Hengyu kemungkinan akan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan ada yang jahat, dan bahkan bisa membunuh salah satunya. Dan, dalam analisis akhir, mereka sebenarnya tidak takut dengan 100 penembak serigala ajaib. Tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak ada yang mengerikan. Selama Zhu Hengyu terbunuh, pasukan kerajaan Hengyu akan runtuh dan bubar seketika. Zhu Hengyu adalah musuh terbesar klan iblis. Selama Zhu Hengyu terbunuh, semuanya akan berakhir. Dan jika Zhu Hengyu tidak bisa dibunuh, bahkan jika semua orang terbunuh, itu tidak masuk akal. Zhu Hengyu yang benar-benar marah hanya akan membuatnya lebih menakutkan dan lebih sulit. Hanya dengan insting, 3 kaisar iblis lang emas mengunci mata mereka pada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak mati, klan iblis tidak akan pernah memiliki kedamaian. Dikelilingi oleh 3 orang, 3 kaisar iblis lang emas mengangkat tangan. Dalam suara tajam memecahkan langit, spiral kerucut cahaya keemasan secara bertahap berkumpul di atas cakar 3 orang. Rasakan kekuatan destruktif di atas 2 cakar dari 3 raja iblis-iblis emas.
Zhu Hengyu tahu bahwa sekali tertangkap oleh kaki seperti itu, dia pada dasarnya akan pergi dari tempatnya. Raih tangan Anda dan patahkan tangan Anda. Jika Anda terjebak di leher Anda, kepala Anda akan dikencangkan. Jika Anda menekan dada Anda, jantung akan diambil. Pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran paling berbahaya dalam kehidupan Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini.